Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa semester 6 FK Unisma. Ini materi kuliah ke-7 untuk Agama Islam 6. Topik kita kali ini tentang khitan dan eutanasia. Mari kita awali dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan kuliah kita mendatangkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khitan dalam syariat Islam, bahasa Inggrisnya circumcision, bahasa Jawanya disunat, adalah memotong kulit penutup gland penis atau preputium. Dan kalau pada perempuan itu memang ada istilah memotong atau menggores yang lazim, itu organ genital eksternal pada bayi perempuan. Ada beberapa pendapat tentang hukum khitan ini. Ya, ada 3. Yang pertama, hukumnya sunnah baik pada laki-laki maupun pada perempuan berdasar hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul bersabda, "Khamsun minal fitrah al-khitan wal istihdad wa qassus syarib wa taqlimul azfar wa natful ibti." Jadi 5 fitrah kebiasaan atau keutamaan dalam beragama Islam. Yang pertama khitan. Jadi khitan itu termasuk fitrah dalam beragama. Jadi berdasar ini maka para ulama menyimpulkan siapapun orang yang beragama Islam, laki maupun perempuan, maka dianjurkan berkhitan dan lain-lain tadi itu. Jadi ini biasanya kalau orang laki-laki kebiasaan bagus yang dianjurkan secara periodik, misalnya memotong rambut, mencukur kumis, memotong kuku. Al-ibtu itu rambut di ketiak atau rambut di sekitar kemaluan, itu juga perlu dipotong, dirapikan. Jadi biasanya kalau orang laki-laki ya hari Jum'ah, itu sebagai sunnah-sunnah. Nah, ada lagi hadis riwayat Baihaqi dari Abdullah bin Abbas. Rasul bersabda bahwa khitan itu sunnah bagi laki-laki dan keutamaan bagi perempuan, jadi afdol bagi perempuan. Jadi pendapat ini berdasarkan mazhab Hanafi dan Maliki dan sebagian mazhab Syafi'i dan Hambali. Nanti kalau Imam Syafi'i dan Hambali itu pendapat yang kedua yaitu wajib. Jadi beberapa hadis dijadikan dasar untuk hukum yang pertama, khitan itu hukumnya sunnah baik laki maupun perempuan. Yang kedua, ini umumnya mazhab Syafi'i dan Hambali, bagi laki-laki maupun perempuan khitan itu wajib. Nah, dirujuk pada firman Allah surat An-Nahl. Jadi di sana Nabi Muhammad diperintah agar mengikuti agama yang diajarkan Nabi Ibrahim. Jadi summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa. Maka aku berikan wahyu kepadamu agar engkau mengikuti ajaran agama Ibrahim yang dimuliakan. Nah, di antara ajaran Nabi Ibrahim itu adalah berkhitan. Nah, itu nanti ada hadis Sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasul mengatakan ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu samani nasanatin bil qadum. Jadi dulu ya, jadi Nabi Ibrahim itu diperintah berkhitan oleh Allah ketika beliau sudah berusia 80 tahun. Memang qadum itu artinya kapak ya, tentu tidak digambarkan seperti sekarang benda tajam gitu aja. Jadi prinsipnya khitan itu bagian dari syariat yang diajarkan oleh Allah pada Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad diperintah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim itu termasuk khitan. Itu dasar, maka khitan itu hukumnya jadi wajib karena perintah. Juga dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Abdullah bin Umar, riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Idza iltaqa al-khotanani faqad wajibal ghusl." Ini terkait dengan hadas-hadas, jadi hadas besar. Apabila ada 2 benda khitan yang bertemu, jadi iltaqo itu bertemu, meski tidak sampai intromisi, bahkan tidak ejakulasi, kalau hanya
bertemu saja dua organ yang dikhitan itu, maka hukumnya wajib mandi. Nah, jadi artinya perempuan itu pun juga dikhitan, jika wajib dikhitan. Ini dasar-dasar yang dipakai. Lalu yang ketiga, ini yang umumnya ulama atau jumhur ulama, dan sampai sekarang masih dipakai, bagi laki-laki khitan itu wajib, tapi bagi perempuan itu tidak wajib, hanya afdholiyah atau sunnah saja. Ini pendapat yang masyhur dan mayoritas ulama. Jadi tentu juga berdasar rujukan-rujukan yang sudah disampaikan tadi, memang ada anjuran atau kewajiban. Sementara yang lain tadi dianjurkan. Itulah maka disimpulkan nanti tentu ada kaitan dengan hikmah atau makosid dari syariah ini. Apa sih tujuan khitan itu? Apa sih hikmah khitan itulah baru nanti akan bisa membedakan kenapa pada laki-laki menjadi wajib, kenapa pada perempuan tidak wajib. Nanti ada kaitan dengan tujuan syariat dan hikmah dari pensyariatan. Nah ini, tujuan khitan itu membersihkan atau menghilangkan potensi tertinggalnya najis. Karena kalau struktur organ atau organ kemaluan laki-laki itu kan orifisium uretranya itu tertutup oleh preputium. Nah ini selama masih tertutup maka setiap kali miksi, setiap kali kencing, laki-laki itu pasti ada potensi sisa urin itu menempel di bagian dalam dari preputium itu. Itu sebabnya lalu memotong preputium sehingga orifisium pada gland penisnya terbuka. Maka ketika kencing semua sisanya pasti bisa dibersihkan. Jadi lebih mudah dibersihkan. Itu potensi najis pada laki-laki lebih besar. Tentu beda dengan perempuan. Kalau perempuan kan orifisiumnya ada di vestibulum, namanya perbatasan vestibulum dengan vagina, dan tidak ada preputiumnya. Nah, cuman ada labium minor dan mayor yang menutupi itu. Tapi itu lebih mudah dibuka. Jadi beda dengan preputium pada penis laki-laki. Itu sebabnya kalau perempuan tidak khitan pun tidak mempersulit menghilangkan najis. Asal ketika istinja tentu harus betul-betul dimasukkan pembilasan air sampai kepada vestibulumnya. Nah, kegunaannya adalah ini, menggunakan kesucian di dalam beribadah. Jadi, ibadah-ibadah yang mewajibkan suci dari najis, suci dari hadas, khususnya najis dalam hal ini, najisnya urin, itu akan sempurna kalau dilakukan khitan pada laki-laki. Kalau perempuan, tanpa khitan pun bisa disempurnakan. Itu makanya lalu pada perempuan tidak diwajibkan, tapi afdholiyah saja. Nah, kemudian kapan waktu pelaksanaan khitan? Memang idealnya sebelum baligh, karena kalau anak-anak itu masih belum mukallaf, belum berkewajiban melaksanakan syariat Islam. Baru nanti ketika mukallaf, dia sudah mukallaf atau terbebani untuk melaksanakan syariat. Maka sebelum mukallaf, semua ilmu pengetahuan tentang ibadah, tentang taklif harus sudah dipelajari. Misalnya perintah sholat itu harus diajarkan sejak umur 7 tahun. Dia belum wajib sholat, tapi harus sudah mulai belajar. Umur 10 harus sudah bisa sebelum balik itu. Nah, ketika balik maka sudah tidak ada alasan tidak bisa sholat. Termasuk kesempurnaan sholat, yaitu suci dari najis tadi. Nah, kalau yang dicontohkan Nabi, khitan itu beliau lakukan pada cucu beliau, yaitu pada umur 7 hari. Ini seperti perilaku beliau, cucunya Hasan dan Husain itu di khitan bersamaan dengan akikohnya, yaitu ketika baru 7 hari setelah kelahiran. Tapi kalau toh masih kecil, kalau di sini biasanya masih banyak yang tidak mentolo biasanya ya. Itu ya boleh 40 hari, ada yang setelah 8. Ada yang ya sudah nanti kalau sudah sekolah asal sebelum balik. Ini biasanya dianjurkan antara 7 sampai 10 tahun. Ini sudah cukup berani, sudah mulai bisa sholat dan seterusnya. Sudah mulai diberi pengertian, istilahnya memayis, bahwa untuk sholatnya sah dan sempurna itu harus suci dari hadas, dari najis, khususnya najisnya urin yang ada di ujung penisnya kalau tidak dikhitan. Jadi ini waktu pelaksanaannya. Nah, kemudian khitan pada perempuan. Tadi itu
memang kalau untuk mencapai tujuan kesucian dari urin sebenarnya tanpa khitan pun perempuan sudah lebih mudah atau bisa dilakukan. Tetapi memang tadi ada beberapa dasar, baik dalam Al-Quran sifatnya umum tadi, maupun beberapa hadis Nabi. Ini contohnya hadis yang lain. Nabi pernah atau berpesan ini kepada seorang perempuan yang biasa mengkhitan. Jadi biasanya kalau dulu ya sebelum ada bidan ya dukun bayi istilahnya, perempuan yang biasa membantu persalinan. Itu biasanya juga melakukan khitan, termasuk di Indonesia ya, juga ada kebiasaan seperti itu. Bahkan beberapa waktu lalu bidan-bidan juga masih ada yang di training bagaimana mengkhitan pada bayi perempuan. Jadi sedikit memberikan sayatan gitu aja, tapi tidak melukai yang besar ya, karena itu sangat berbahaya. Dan harus ada jaminan bahwa alat yang dipakai ini misalnya kalau dulu masih tradisional pakai silet, pakai apalah gitu ya, yang tajam atau sekedar ujung gunting kecil. Gitu. Tapi ini harus betul-betul diperhatikan sterilitasnya. Nah ini yang kadang-kadang dukun bayi tradisional agak kurang perhatian, sehingga justru menyebabkan infeksi lainnya harus dihindari. Maka lalu umumnya ulama tidak begitu memperhatikan untuk khitan perempuan ini. Dan bahkan hanya dianjurkan memang hanya selama bayi saja. Kalau sudah lewat dari bayi artinya lebih dari setahun sebaiknya tidak. Jadi tidak dilakukan tidak apa-apa. Jadi tidak ada taklif, tidak ada pembebanan karena terkait dengan maqasidus syar'inya, maqasidus syariahnya memang sudah tercapai tanpa khitan itu. Beda dengan laki-laki. Nah, itu alasannya. Nah, dalam aspek medik, kita tahu bahwa secara anatomik atau patologik mungkin memang ada beberapa hikmah pelaksanaan khitan. Misalnya memang ada indikasi-indikasi medik yang mengharuskan adanya obstruksi misalnya, apalagi kelainan ya, sehingga akan sulit kencing, maka khitan menjadi jalan. Atau potensi keganasan misalnya pada prepusiumnya. Atau anomali anatomik yang lain. Jadi ada phimosis, ada apalagi bentuk-bentuk kelainan pada sistem organ genital eksterna pada laki-laki itu. Nah, ada kaidah usuliyah kalau dikaitkan dengan maqasid dan hikmatut tasyri' tadi, mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ini bukan hadis, bukan teks Quran, tetapi kaidah. Kaidah itu artinya pedoman dasar di dalam melaksanakan satu syariat atau ajaran, tentu berdasar pada dasar-dasar hukum yang otentik, yaitu kitab dan sunnah. Jadi di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul juga banyak sekali ajaran-ajaran yang kemudian bisa disimpulkan berdasar ajaran itu. Nah, maka para ulama punya atau merumuskan satu kaidah, sesuatu yang menyempurnakan kewajiban itu hukumnya juga wajib. Jadi mala yatimu kalau bahasa aslinya sesuatu yang sekutu kewajiban tidak bisa sempurna illa bi, kecuali dengan sesuatu itu bahwa wajibun, maka sesuatu itu jadi wajib juga. Ini saya sederhanakan bahasanya, sesuatu yang menyempurnakan kewajiban hukumnya juga wajib. Nah, kita tahu dalam melaksanakan sholat itu ada yang sholat fardu. Fardu itu wajib dilaksanakan. Nah, padahal sholat fardu mensyaratkan kesucian. Nah, maka memastikan kesucian dengan khitan untuk sahnya sholat itu hukumnya menjadi wajib juga. Itulah tadi kenapa pada laki-laki kepastian sucinya itu kalau dikhitan, karena akan bisa memastikan orifisium uretra eksternanya betul-betul suci dari sisa urin. Tapi kalau masih ada prepusium kan sulit memastikan sucinya. Nah, ini alasannya kenapa kalau laki-laki wajib. Jadi itu beberapa dasar. Oke, jadi untuk khitan tidak banyak tadi. Nah, sekarang kita beralih ke topik yang kedua tentang eutanasi dalam pandangan Islam. Ada istilah qatlur rahmah atau taisir al-maut. Jadi eutanasi itu
mematikan karena kasih sayang. Ini qatl itu membunuh atau mematikan dengan alasan kasih sayang. Atau ada alasan atau ada kata lain taisir al maut, memudahkan kematian. Kan kadang-kadang ada orang itu sakaratul maut kok susah sekali atau sangat sulit ya, kadang-kadang sampai berhari-hari dan seterusnya. Nah, boleh enggak orang yang menderita itu diakhiri penderitaannya? Ini maka nanti ada beberapa pandangan. Jadi eutanasi adalah tindakan memudahkan kematian seorang tetapi dengan sengaja ini supaya tidak merasa sakit lagi atau dengan kasih sayang dengan tujuan meringankan penderitaan dengan cara positif ataupun negatif. Itu ada dua macam ya. Jadi ada eutanasi positif, artinya memang ada tindakan yang dilakukan. Tapi kalau negatif itu menghentikan tindakan yang tidak berguna. Itu namanya eutanasi negatif. Tapi penghentian itu menyebabkan kematian. Nanti ada contohnya. Nah, apa itu eutanasi positif? Bahasanya taisir al-maut al-fa'al. Jadi memudahkan kematian dengan secara sengaja menggunakan bahan atau obat atau instrumen tertentu. Jadi misalnya disuntik dengan obat sedatif dosis tinggi atau obat-obat apa saja yang sebenarnya itu misalnya tranquilizer atau obat penenang, obat tidur atau apapun. Tapi kalau dosis tinggi maka tentu efeknya menjadi berlebihan bahkan sampai berakhir dengan kematian. Dengan kematian dengan tanpa merasa kesakitan. Tindakan ini hukumnya haram mutlak ya. Jadi kalau taisir al-maut al-fa'al, jadi eutanasi yang memang satu tindakan dilakukan mengakhiri hidup, itu jelas-jelas dilarang apapun alasannya. Karena ini termasuk membunuh dan merupakan dosa besar. Jadi tidak boleh. Meskipun orangnya tadi sudah kesakitan, sudah berkali-kali pingsan. Jadi tidak boleh ada tindakan yang mengakhiri kehidupan. Jadi mungkin ada kaitan juga dengan konsep hidup dan mati dulu ya, konsep sakit dan bahwa yang berhak menghidupkan dan mematikan hanya Allah sendiri. Contohnya ini, ada pasien menderita kanker stadium 4 misalnya kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa sampai pingsan. Dan bahkan memang prognosanya prediksi ke depannya tidak ada harapan sembuh. Infausta itu tidak ada harapan sembuh. Boleh tidak orang ini disuntik obat sedatif atau hipnotik dosis tinggi supaya ya berhenti nafasnya, berhenti jantungnya. Ini termasuk kategori yang eutanasi positif, haram, ya tidak boleh. Nah, meski didasari rasa kasih sayang dan bertujuan meringankan penderitaan, tetap eutanasi seperti itu hukumnya haram. Jadi tadi karena secara sengaja menghentikan kehidupan. Karena manusia tidak dapat menyamai kasih sayang Allah. Mungkin ya kalau ukuran logika atau nalar manusia bahwa kasihan orang ini kalau terus hidup. Jadi kan itu kasih sayang, jadi kasihan. Masa orang menderita dibiarkan, sudah akhiri saja. Nah, ada beda kasih sayang manusia dengan kasih sayang Allah. Dulu di konsep sakit dan sehat kita tahu ya. Bisa jadi itulah bentuk kasih sayang Allah kepada orang ini. Bisa jadi itu menjadi penyebab diampuninya kesalahan dia dan sebagainya. Itu yang membedakan. Sehingga tidak boleh justru kasih sayang Allah kok diakhiri. Itu gampangannya begitu. Jadi tugas manusia adalah berikhtiar secara maksimal. Misalnya dengan pengobatan, tindakan apapun yang masih mungkin dilakukan. Kematian harus diserahkan pada penciptanya tadi. Jadi tetap berikhtiar apapun caranya yang masih mungkin dan yang masih mampu dilakukan. Bahwa memang tidak mampu itu hal lain, diserahkan kepada Allah. Tetapi secara sengaja menghentikan kehidupan itu eutanasi positif yang terlarang. Nah, begitu juga meminta eutanasi. Jadi apakah yang bersangkutan atau keluarganya ini sering kali ya, ada beberapa yang sebenarnya sering ada beberapa. Jadi wah kasihan ini orang tua, saudara, siapapun itu sudah menderita, minta kepada dokter untuk melakukan. Itu juga termasuk yang dilarang karena meminta berarti ada tindakan nanti. Jadi sama dengan bunuh diri. Jadi minta itu kan
sudah tidak kuat dok, sudah tidak bisa bayar rumah sakit misalnya, sudah tidak bisa apa-apa, sudah diakhiri saja. Ini tetap juga tidak boleh. Jadi melakukan atau memenuhi permintaan itu tidak boleh. Misalnya surat An-Nisa, wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahimah. Ayat 29. Jangan kamu membunuh diri sendiri. Allah itu sangat sayang. Jadi ini tadi yang membedakan. Kasih sayang Allah itu tidak selalu dengan hal-hal yang menyenangkan atau enak bagi manusia. Bisa jadi kasih sayang Allah itu hal yang tidak menyenangkan atau hal yang mungkin menyakitkan. Itu bisa jadi bentuk kasih sayang Allah. Nah, di sini cara memahaminya. Ada ayat lain yang menegaskan, asa antakrohu fawa khairul lakum. Banyak hal yang kamu itu tidak suka, tapi itu yang baik. Kan bisa begitu. Tapi bisa sebaliknya. Wa asa antuhibbu syai'a wa wasyarul lakum. Mungkin kamu suka sesuatu, tapi yang kamu suka itu sebenarnya berbahaya, mencelakakan kamu. Nah, disinilah maka tugas kita tetap berikhtiar maksimal, semaksimal kemampuan. Bahwa kemudian di luar kemampuan serahkan kepada Allah. Tetapi kalau secara sengaja mengakhiri hidup, itu tidak boleh. Jadi mengakhiri atau minta diakhiri. Nah, demikian pula menyuruh, itu juga tidak boleh. Ini tentunya nanti para dokter ya bisa jadi saya tidak ikut, sudah kamu aja lakukan, menyuruh perawat yang nyuntik. Saya tidak melakukan, perawatnya sama saja. Atau memenuhi permintaan tadi karena pasiennya atau keluarganya minta, tidak boleh. Atau membantu melakukan. Saya tidak membuat keputusan. Cuma tim dokter misalnya. Atau sekedar merekomendasi. Wah, ini sudah jelas berdasarkan fakta medik, infausta, tidak ada harapan, tidak ada lagi tindakan yang bisa kita lakukan. Bagaimana? Tetap tidak boleh diakhiri dengan tindakan yang mengakhiri hidup. Jadi tetap apa ikhtiar maksimal yang masih, yaitu lakukan sudah, itu batas akhirnya. Bahwa dengan ikhtiar itu tidak mungkin ada harapan, itu hal lain. Nah, kecuali nanti ada kondisi kedua ya. Nanti ini tindakan, jadi eutanasi yang positif. Nah, kalau kedua nanti misalnya memang sudah tergantung pada alat bantu, nah itu beda lagi. Nah ini yang eutanasi negatif sekarang. Taisir al-maut al-munfa'il istilahnya. Kalau dia al-fa'al, kalau ini al-munfa'il. Menghentikan atau tidak melanjutkan, yang memberikan pengobatan untuk mengakhiri kehidupan. Jadi bukan melakukan, tetapi tindakan yang selama ini dilakukan jelas-jelas tidak ada progres, tidak ada harapan untuk perbaikan. Jadi misalnya orang sudah pakai ventilator, itu kan sekarang banyak di musim wabah corona ini, pasien tertentu yang memang sudah sangat tergantung, itu kalau tidak pakai ventilator mati. Tetapi kalau pakai pun dipastikan tidak ada harapan perbaikan, kecuali kalau ada harapan ya wajib ya. Kalau masih ada harapan ya wajib diteruskan, tidak boleh. Jadi artinya menghentikan ini tentu dokter yang tahu. Apakah tindakan ini masih ada harapan untuk ini? Contohnya, penderita sakit kritis yang sudah koma, kerusakan otak, tidak ada harapan sembuh. Penyakit lain atau penyakit lain dengan prosesnya yang memang jelas infausta, jika dihentikan maka memang berakibat kematian. Nah ini mencegah perpanjangan penderitaan. Nggak tahu menderita apa tidak ya, kalau koma ya kita nggak tahu bisa merasa apa tidak. Tapi intinya berdasarkan fakta medik, memang instrumen apapun tidak akan ada progres, tidak akan ada perbaikan. Nah ini artinya tindakan yang sudah sia-sia, sudah tidak ada gunanya lagi. Kecuali kalau ada harapan ya. Jadi ini hanya dokter yang tahu. Ada harapan enggak tindakan ini tuh dokter yang tahu fakta medik. Makanya harus betul-betul dokter itu seorang yang sangat kompeten. Jadi tidak sembarangan buat satu keputusan, karena posisi yang sama menggunakan instrumen, katakanlah ventilator yang paling umum, itu kan bukan sekedar dia bisa bernafas, tapi bagaimana kondisi umumnya, bagaimana patogenitas penyakitnya, bagaimana perkembangan kausa dan seterusnya, itu kan semua jadi pertimbangan. Nah, disinilah kompetensi seorang dokter menentukan jadi, apakah menghentikan ini masuk kategori eutanasi negatif atau justru positif tadi itu. Nah,
penghentian pengobatan ini tadi harus berdasar keyakinan seorang dokter. Keyakinan ini kompetensi maksudnya ya. Jadi bisa digaris bawah ini. Jadi bukan semata-mata yakin, enggak begitu. Seorang dokter itu keyakinannya keyakinan ilmiah, keyakinan medik, keyakinan empirik yang memang sesuai dengan ilmu kedokteran. Bukan sekedar yakin saja, tidak setiap orang gitu. Nah ini tentu juga ada ketentuan lagi, sesuai dengan sunnatullah ini, hukum-hukum Allah di alam semesta ini tadi itu. Berdasarkan fakta medik tentunya, kondisi kanker stadium 4 itu seperti ini. Dan itu faktual, gitu. Itu empirik, itu berdasar realitas patologik yang selama ini terjadi. Jadi tidak ngarang maksudnya. Jadi bukan sekedar keyakinan. Itu namanya sunnatullah. Bahwa ada keajaiban bisa terjadi, banyak ya. Jadi Allah bisa saja orang menderita kanker stadium 4 bahkan sudah parah bisa terus bisa saja. Orang dengan sirosis hepatik lebih dari 80% sembuh juga ada, tapi fakta medik tidak mungkin kan gitu. Nah, dokter berkeyakinan berdasar fakta medik. Hal di luar itu doakan, serahkan kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi penghentian itu harus berdasar keyakinan seorang dokter yang kompeten, bahwa pengobatan itu memang tidak ada gunanya tadi ya, memang sia-sia. Nah, beberapa pendapat tentang hukum berobat, oh ini selipannya sebenarnya dulu di bab sehat dan sakit ada ya, tapi ini ada kaitan dengan tadi. Boleh tidaknya menghentikan tindakan tadi itu. Jadi berobat itu bisa mubah, ini menurut umumnya ulama, tapi hukum yang asal itu sunnah berdasarkan hadis Nabi. Jadi berobat itu dianjurkan. Tapi memang ada beberapa orang sakit, kalau memang sakitnya ringan misalnya ya, dan biasanya memang tidak memerlukan tindakan, mungkin beberapa hari demam, sakit, mungkin terganggu, tetapi biasanya asal bisa menjaga diri, misalnya kalau sekarang dengan tetap di rumah nanti bisa ada perbaikan isolasi mandiri, nah silahkan. Tetapi bisa menjadi wajib. Ini pendapat minoritas, tentu ada kondisi-kondisinya, nanti kita ikuti. Nah ini, berobat itu mubah apabila penyakitnya ringan dan tidak parah, tidak fatal. Bahkan sejak zaman sahabat dulu, sahabat dan tabi'in, ketika sakit tidak berobat, mereka lebih memilih bersabar, karena tahu, kata Nabi dulu di bab sakit ya, sakit itu ada 3 keistimewaan yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan pada orang sehat. Nah, kalau dia bersabar. Itu makanya lalu para sahabat dan tabi'in lebih memilih untuk penyakit ringan tidak berobat, tapi misalnya beristirahat dan seterusnya. Memperbaiki makanan, memperbaiki pola hidup, sehingga lalu bisa sembuh. Asal memang seperti itu. Tapi kalau memang memerlukan pemeriksaan, ya tentu dianjurkan, jadi disunahkan. Ini yang kedua. Jadi ini hukum yang asal, karena Nabi memang berobat ketika sakit, dan menganjurkan sahabat juga berobat. Jadi Nabi, misalnya, inna likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya, fadawu, maka berobatlah kamu kalau sakit. Jadi itu anjuran Nabi, maka hukum asal berobat itu adalah sunnah. Tapi bisa menjadi wajib berobat itu, misalnya kalau penyakitnya itu parah, tetapi ada dokter, ada metode, ada obat yang memang bisa menyembuhkan. Jadi kalau parah itu pasti akan mengganggu hidupnya, apalagi mengganggu pelaksanaan kewajiban. Padahal dia mampu dan ada dokter, ada institusi yang bisa menyembuhkan, maka bagi dia wajib berobat. Karena tadi malayatimul wajibu illa bihi tadi, jadi kaidah itu juga berlaku. Kamu tidak akan bisa sholat dengan sempurna kalau sakit. Maka supaya bisa sholat dengan sempurna harus sembuh dari sakit itu, maka berusaha sembuh menjadi wajib. Karena apa? Ada dokter yang mampu dan kamu punya waktu, punya biaya, punya kesempatan untuk berobat. Itu artinya berobat yang hukumnya wajib. Jadi ada 3 kondisi. Meskipun kalau dikembangkan juga ada obat yang haram, kalau sampai kepada kemusyrikan ya. Berobat kepada dukun haram, karena nanti akan mempengaruhi akidahnya. Jadi akan menyebabkan terganggunya iman, terganggunya ibadah, dan seterusnya. Itu yang tidak boleh. Nah, bila kondisi penyakit sangat parah, ini masih ada kaitan dengan eutanasi negatif tadi. Jadi misalnya kondisinya sangat parah, prognosnya jelas infausta, tidak ada harapan sembuh,
maka melanjutkan pengobatan menjadi tidak wajib lagi dan tidak dianjurkan. Jadi tadi, siapa yang tahu? Dokter, bahwa memang prognosanya infus ini adalah keputusan dokter berdasarkan indikasi medik. Maka dalam kondisi ini, keputusan untuk tidak melanjutkan pengobatan berarti meninggalkan sesuatu yang memang tidak wajib dan tidak sunnah tadi itu. Karena apa? Berobat sudah tidak ada gunanya lagi. Apa istilahnya? Dokter sudah hand up, ya sudah angkat tangan. Sejauh ilmu kedokteran, tidak ada instrumen, tidak ada obat, tidak ada metode untuk memperbaiki kondisi pasien. Jadi itu artinya sudah terminal, ya, terminal illness. Dokter sudah maksimal. Tidak ada dokter ahli manapun yang bisa melakukan itu. Nah, maka menghentikan tindakan tadi yang sebenarnya masih bisa diberi tindakan, tapi tetap dia hanya bernafas saja, jantungnya berdenyut saja. Cuman memang dipastikan tidak akan ada perbaikan. Nah, itu namanya terminal illness. Nah, maka menghentikan tindakan itu namanya eutanasi negatif. Nah, tapi ada satu syarat di sini, tetap ada izin atau informed consent istilahnya ya. Biasanya kalau memang keluarganya atau yang kompeten atau apa yang punya otoritas atas pasien, biasanya kalau kondisi ini pasiennya biasanya sudah koma, sudah tidak sadar, tidak mungkin sendiri, tetapi orang-orang yang punya hak tetap atau otoritas itulah yang memberikan informed consent-nya atau persetujuan. Setelah mendapat penjelasan dari dokter, fakta mediknya seperti ini, memang dia tetap bernafas, tetap ada denyut jantung kalau kita ikuti di ECG-nya misalnya. Tetapi ketika ini diambil maka dia akan berhenti dan memang faktanya tidak akan ada perbaikan. Nah, itu namanya terminal illness yang menghentikan tindakan yang tidak dianjurkan dan tidak sunnah gitu, tidak wajib, tidak sunnah. So, ini contoh kasusnya. Penderita yang mengalami koma karena rusaknya sudah rusak batang otak. Jadi bukan sekedar rusak, mati otak dulu ada ya di bab kematian. Kalau mati otak mungkin masih bisa, tapi kalau batang otak maka sudah tidak bisa lagi. Jadi batang otak itu apa? Mulai dari medula oblongata, pons sampai pada bagian depan ya, midbrain. Jadi itu pusat pusat reli pusat pensarafan itu sebelum di antara otak dan seluruh tubuh itu di batang otak ini atau brainstem namanya. Nah, orang sudah mengalami kerusakan brainstem, hidupnya tergantung pada instrumen, pada respirator atau alat pacu jantung. Bila dilepas maka pasti meninggal. Itu yang disebut dengan brain dead. Jadi mati batang otak, bukan mati otak, ada mati. Meskipun istilah brain dead yang dimaksud di sini batang otaknya. Kalau sekedar otaknya mungkin ada sebagian otak yang mengalami nekrosis, tapi bagian otak yang lain tidak, asal brainstem-nya masih itu, mungkin masih ada saraf-saraf yang fungsional. Tapi kalau brainstem-nya, maka sudah tidak ada lagi yang fungsional. Penghentian pengobatan dalam kasus ini dengan mencabut respirator atau alat pacu termasuk disebut eutanasi pasif tadi yang tidak dilarang itu. Jadi, tapi tetap tadi ya atas informed consent. Kalau misalnya keluarganya tidak apa-apa, meskipun biaya ventilator itu mahal ya, tentu tidak murah. Kalau memang ngasih silakan, tetapi setelah mendapat penjelasan mestinya keluarganya paham. Tentu keluarga yang bisa tidak hanya emosional ya, harus rasional. Kadang-kadang ada sih hanya berdasarkan enggak, bagaimanapun Bapak jangan sampai ini misalnya. Tapi faktanya memang sudah tidak ada ini. Itu harus difahamkan. Jadi konsen itu persetujuan setelah penjelasan itu penjelasan yang betul-betul memahamkan. Nah, melakukan tindakan pengobatan yang nyata tidak bermanfaat itu namanya tabdzir atau melakukan pemborosan ya, sia-siaan. Jadi misalnya sudah jelas tidak ada harapan untuk baik, padahal untuk menggunakan ventilator itu ratusan ribu, bahkan ada yang mengatakan 1 juta per hari itu, tergantung berapa kapasitas oksigen yang dipakai dan seterusnya. Itu kan menjadi boros. Tentu sebatas indikasi medik ya. Jadi dokter tentu sebatas medik. Tapi kalau misalnya semua diserahkan kepada Allah, yang penting terserah kapan Allah mengakhiri, silahkan. Tapi kalau memang faktanya memang seperti itu,
maka menghentikan tindakan dalam hal ini yang memang jelas-jelas infausta dan tidak ada harapan perbaikan, menghentikan tindakan itu namanya eutanasi negatif. Ini lebih-lebih kalau memang ada lagi ya, misalnya ada kondisi lain. Ternyata alat ventilator kan terbatas, misal di masalah di situasi wabah seperti sekarang ini, sangat banyak orang butuh. Mungkin pernah dengar situasi di Italia beberapa waktu lalu, bahkan untuk menentukan siapa yang boleh pakai ventilator itu usianya direndahkan. Kalau tadinya kalau pasien itu di atas 75 atau 78 tahun. Kemudian setelah ada kasus awal-awalnya diturunkan, pokoknya 70 tahun ke atas enggak usah pakai ventilator. Meskipun megap-megap biar aja meninggal karena ada yang lebih mudah. Yang paling akhir kemudian diturunkan lagi di atas 65. Jadi yang masih 65 ke bawah diupayakan pakai ventilator. Kalau sudah 65 ke atas, meskipun sudah megap-megap, tidak dikasih, karena ventilatornya terbatas. Nah, jadi situasi itu betul-betul ada ternyata, ya, bisa terjadi. Nah, disinilah dokter yang harus punya pertimbangan. Jadi dikatakan di sana memang harus milih siapa yang harus mati hari ini, bukan siapa yang kita selamatkan. Itu mungkin terjadi. Nah, di sini syariat Islam tetap harus menjadi acuan. Jadi tentu bagaimana kita milih ya tentu itu tadi sebatas pada indikasi medik. Kenapa dipilih muda? Karena harapan hidup tentu lebih besar. Secara medik ya, meskipun tetap otoritas Allah mematikan, menghidupkan tetap otoritas Allah sendiri. Tapi manusia sebatas pada kapasitas dan kemampuan kemanusiaannya itu. Jadi kalau jelas-jelas ada yang lebih membutuhkan dan lebih berpeluang untuk diselamatkan, tentu yang lebih butuh ini diutamakan. Nah, di sini konsep-konsep bioetik juga berlaku ya, keadilan. Jadi siapa yang lebih diutamakan untuk jadi memang seperti ada kesan siapa yang harus dikorbankan, tapi sebenarnya bukan itu. Tapi siapa yang berpeluang untuk diselamatkan itu lebih diutamakan. Ada dua ketentuan eutanasi negatif ini. Jadi ini, kalau memang masih ada kemungkinan sekecil apapun itu, maka tindakan pengobatan, penghentian itu tetap tidak boleh. Jadi sekecil apapun secara medik ya tadi, sekecil apapun celah kalau masih tetap ada, lakukan. Tapi tadi, bila ada kemungkinan, bila tidak ada kemungkinan, maka penghentian jadi tidak dilarang. Tadi ini dalam kondisi biasa tentunya ya. Tapi tadi, dalam kondisi wabah seperti ini, maka kaidah pertama ini pun bisa jadi dilanggar tadi karena ada pertimbangan lain. Jadi karena ada kebutuhan yang lebih mendesak, ada kebutuhan yang lebih memberi harapan hidup. Nah, itu lalu menjadi pilihan-pilihan. Nah, itu mungkin nanti ada kaidah-kaidah yang lainnya dulu di agama 5 ada. Jadi kalau ada dua bahaya maka ukhidha akhaffahuma. Jadi fit dororo ini ukhidha akhaffahuma. Kalau ventilator yang dipakai orang ini, memang orang ini selamat, yang ini mati. Tapi kita lebih pakai yang orang misalnya A dan B, pakai A, maka yang B mati. Kalau pakai B, yang A mati. Nah, tadi itu dipilih yang paling kecil resikonya tadi itu. Maka sebatas kapasitas manusia memilih yang lebih tua, karena lebih kecil resikonya. Begitu. Jadi itu hanya sebatas manusiawi. Ya. Jadi tentunya tetap semuanya kembali kepada Allah. Jadi ikhtiar manusiawi seorang dokter itu tetap juga tidak lepas dari kapasitas manusiawinya. Ya, itulah beberapa hal terkait dengan eutanasi. Jadi ini tentu sangat ringkas, nanti kalian bisa juga mencari referensi-referensi lain yang bisa lebih melengkapi lagi. Mudah-mudahan jadi taman ilmu yang manfaat. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.